Baik, kembali lagi di Sekilas Channel. Pada video kali ini kita akan membahas tentang gradien garis lurus. Langsung saja, apa pengertian gradien teman-teman? Gradien adalah derajat kemiringan dari suatu garis terhadap sumbu X. Gradien sering dinotasikan dengan huruf M. Adapun rumusnya atau konsepnya, gradien adalah komponen Y dibagi dengan komponen X. Atau boleh juga menggunakan rumus penjabaran dari komponen Y per komponen X adalah Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Nah, pada contoh ini kita disajikan sebuah grafik garis lurus. Kita diharapkan untuk menentukan gradien dari garis tersebut atau berapa kemiringannya terhadap sumbu X. Oleh karena itu, kalau gradien seperti ini mudah teman-teman. Kenapa saya bilang mudah? Kita cukup menggambar ya, melihat berapa komponen Y-nya, berapa komponen X-nya. Jadi kita buat seperti sebuah segitiga siku-siku. Misalnya seperti ini, dari titik ini ke titik ini ya. Nah, dan perlu diketahui bahwa ini titik awalan kita dan titik akhir kita harus tepat, koordinatnya harus tepat ya. Tidak boleh kita menerka-nerka, misalnya di titik ini kita tidak bisa mengambil acuan di sini karena nilainya kita tidak tahu berapa nilainya di situ. Jadi lebih baik untuk lebih amannya kita gunakan angka yang atau koordinat kartesius yang sudah diketahui. Baik, aturannya adalah dari kiri ke kanan ya, dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri pada sumbu X. Pada sumbu X apabila dari kiri ke kanan maka dia bernilai positif. Sebaliknya kalau dari kanan ke kiri maka komponen X-nya bernilai negatif. Pada sumbu Y apabila ke atas bernilai positif, apabila ke bawah bernilai negatif. Baik, kita lihat berapa komponen X-nya ini. Ya, yang mendatar ya, yang horizontal. 1, 2. Ternyata 2 komponen X-nya. Kemudian kita lanjutkan ke atas ya. Jadi kita tidak boleh terputus kalau kita sudah mulai dari sini, kita lanjutkan ke atas. Tidak bahwa kita memulai di sini lalu memulai dari atas lagi, itu salah teman-teman. Kita harus lanjutkan. Kemudian berapa komponen Y-nya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Komponen Y-nya adalah 6. Sehingga berdasarkan rumus gradien, M adalah komponen Y dibagi komponen X. Sehingga 6 dibagi 2 sama dengan 3. Sehingga gradiennya adalah 3. Bagaimana kalau kita menggunakan rumus yang satu? Rumus yang ini yang saya maksud. Nah, kalau rumus yang ini adalah rumus gradien suatu garis lurus yang melalui 2 buah titik. Misalnya saja titiknya kita ketahui, misalnya ini titik P sudah kita ketahui 1,1 ya, dengan titik Q gradiennya titiknya adalah 2,4. Untuk titik P ini kita peroleh nilai X1 sama dengan 1, Y1 sama dengan 1. Kemudian untuk titik Q ini kita peroleh X2 nya sama dengan 2 dan Y2 nya sama dengan 4. Lalu kita seperti ini ya. Jadi titik P itu 1,1, ini X1 ya, ini X2, kemudian ini Y1 dan ini Y2. Lalu kita masukkan ke dalam rumus ya. Setelah dimasukkan dalam rumus, dioperasikan sehingga diperolehlah gradiennya sama dengan 3. Jadi akan diperoleh jawaban yang sama ketika kita menggunakan rumus yang ini dengan rumus yang ini. Ya, tidak ada bedanya karena pada prinsipnya gradien itu adalah derajat kemiringan. Sehingga derajat kemiringan garis pada grafik ini adalah 3. Nah, ada sebuah grafik, ini grafiknya. Dengan menggunakan cara yang sama, kita dapat menentukan gradien dari garis tersebut. Jadi kita pilih titik ini yang pas ya. Boleh juga dari sini. Kemudian titik akhiran kita cari yang pas. Ini boleh di sini akhiran kita, boleh juga di sini. Jangan seperti ini karena kita tidak tahu di mana letaknya koordinat daripada garis ini. Ya, kita pilih saja yang ini dari kanan ke kiri. Artinya kalau dari kanan ke kiri berarti nilainya bernilai negatif. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Saya hitung ulang. 1, 2, 3, 4,
5, 6. Kemudian dari bawah ke atas 1, 2, 3. Berarti komponen X-nya tadi adalah minus 6 karena bergerak dari kanan ke kiri, dan komponen Y-nya adalah 3, sehingga gradiennya adalah 3 per 6 atau 3 per minus 6 atau minus 1 per 2. Oke. Kemudian boleh juga menggunakan rumus yang ini. Rumus yang ini, ketika rumus ini yang kita gunakan, maka kita harus mencari titik pas atau titik koordinat yang pas pada garis tersebut. Misalnya di titik P ini adalah koordinatnya minus 1,2, dan di koordinat ini di titik Q 1,1 ya. Kemudian kita tentukan yang mana X1 nya. Jadi titiknya ini adalah X, Y ya. Ya berarti ini kita X1, ini X2, yang ini ya, yang ini X2, ini X1, ini Y2, dan ini maksud saya ini Y1 dan ini Y2. Kemudian kita masukkan dalam rumus, lalu kita operasikan, dapatlah min 1 per 2. 1 dikurang 2 hasilnya min 1, 1 dikurang minus 1 itu sama dengan 1 ditambah 1 sama dengan 2, sehingga gradiennya adalah minus 1 per 2. Kita lanjut, gradien garis lurus. Gradien garis lurus yang melalui dua titik adalah M sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang 1, sama seperti yang ini ya. Nah, kemudian kita lanjut contohnya. Tentukan gradien garis yang melalui titik O 0,0 dan titik A 2,5, titik B minus 3, minus 4, minus 3. Maksud saya bagian A 2,5, bagian B minus 4, minus 3. Penyelesaian. Anggap ini titik O 0,0 sebagai X1 dan ini X1 dan Y1. Dan ini adalah X2, yang ini X2, dan ini adalah Y2. Sehingga ketika kita masukkan ke dalam rumus gradien, maka diperolehlah 5 kurang 0 per 2 kurang 0, sehingga gradiennya adalah 5 per 2. Kita lanjut bagian B. Bagian B ini sama seperti tadi, X1-nya ini adalah 0, Y1-nya adalah 0, X2-nya minus 4, Y2-nya minus 3, sehingga ketika dimasukkan dalam rumus diperolehlah gradien sama dengan minus 3 kurang 0 per minus 4 kurang 0 atau 3 per 4 gradiennya ya. Kenapa 3 per 4? Karena sama-sama bernilai negatif dibagi negatif. Boleh juga menggunakan rumus yang tadi, komponen Y per komponen X, kalau melalui dengan catatan melalui titik O 0,0. Langsung saja komponen Y-nya dibagi dengan komponen X-nya. Misalnya ini melalui titik O 0,0 dan A 2,5, berarti X-nya 2, Y-nya 5, langsung saja 5 per 2. Begitu pula yang bagian B. Kita lanjut. Nah, tentukan gradien garis yang melalui pasangan titik berikut. Titik K 4,9 dan L minus 1,5 bagian B, titik R 7,5 dan S minus 6,14. Penyelesaian. Kita tentukan dulu yang mana X1-nya, yang mana Y1, dan seterusnya. X1 itu adalah 4, Y1 adalah 9, X2 adalah minus 1, Y2 adalah minus 5. Lalu kita masukkan dalam rumus, Y2 kurang Y1 per X2 kurang Y1, Y2 5, Y1-nya 9, 5 kurang 9, kemudian X1, X2 maksud saya minus 1 dan X1-nya adalah 4, lalu dioperasikan didapatlah minus 4 per minus 5. 5 kurang 9 minus 4, saya yakin teman-teman sudah paham ini. Mengenai operasi seperti ini, operasi bilangan bulat biasa, minus 1 kurang 4 minus 5, sehingga gradiennya adalah 4 per 5 karena negatif dibagi negatif. Kita lanjut bagian B, R 7,5 dan S minus 6,14. Nah, sama seperti tadi, kita tentukan X1-nya ini 7, Y1-nya 5, X2-nya minus 6, Y2-nya 14, lalu masukkan ke dalam rumus, operasikan, sehingga diperolehlah gradiennya adalah 9 per minus 13 ya. Mudah ya teman-teman. Kita lanjut gradien garis lurus. Gradien garis dengan persamaan Y sama dengan MX
atau Y sama dengan MX tambah C adalah M. Jadi kalau teman-teman dapatkan soal, tentukan gradien garis yang dengan persamaan berikut. 2X misalnya contoh, langsung kita bahas contoh. Ini ada 5 contoh. Tentukan gradien garis di persamaan berikut. Y sama dengan 2X, berarti gradiennya adalah yang ini, koefisien dari X, ya, koefisien dari X. Jadi kalau ada persamaan bentuknya Y sama dengan, harus dalam bentuk Y ya, Y sama dengan MX, maka koefisiennya lah dari X yang menjadi gradien daripada garis tersebut, dari persamaan garis tersebut. Kemudian bagian B, Y sama dengan X kurang 1, berarti gradiennya 1 karena koefisien daripada X adalah 1. Kemudian bagian C, Y sama dengan 1/2X tambah 2, berarti gradien dari bagian C adalah 1/2 karena koefisien daripada X adalah 1/2. Kemudian bagian D, gradiennya adalah -3/2 karena koefisien dari X adalah -3/2. Begitu pula dengan bagian E, ya, Y sama dengan 7X kurang 6, gradiennya adalah 7 karena koefisien dari X adalah positif 7. Ya, berikut jawabannya. M bagian A, M-nya sama dengan 2, bagian B, dan seterusnya. Tapi yang perlu dipahami, yang perlu digarisbawahi di sini bahwa persamaannya harus berbentuk seperti ini, Y sama dengan. Tidak boleh langsung menentukan kalau misalnya ada 2Y di sini, 3Y di sini, dan seterusnya. Tidak boleh langsung diambil koefisien dari X. Tetapi syaratnya harus dalam berbentuk Y sama dengan atau sudah berbentuk Y sama dengan, ya, itu yang harus digarisbawahi. Kita lanjut. Nah, contoh yang lain, gradien garis dengan persamaan AX tambah BY tambah C sama dengan 0 adalah minus A per B. Minus A per B. Ya, jadi koefisien daripada minus dari koefisien X per koefisien Y. Perhatikan contoh berikut. Tentukan gradien garis dengan persamaan berikut. A minus X tambah 4Y kurang 8 sama dengan 0, berapa gradiennya? Nah, ini kita lihat pembahasannya. Untuk bagian A, nilai A-nya adalah minus 1. Kenapa minus 1? Karena minus X, berarti koefisien daripada X adalah minus 1. Dan B adalah plus 4, ya, positif 4. Sehingga gradiennya adalah minus A per B. Kita ganti A-nya tadi minus 1, kita ganti B-nya dengan 4, sehingga minus 1/4 adalah 1/4. Gradien daripada persamaan minus X tambah 4Y kurang 8 sama dengan 0 adalah 1/4. Kita lanjut bagian B. Bagian B adalah 3X kurang 2Y kurang 6 sama dengan 0. A-nya adalah 3, B-nya adalah minus 2. Jadi harus ikut, ya, tanda sebelumnya, sehingga M-nya gradiennya adalah ketika sudah dimasukkan diperoleh M-nya sama dengan 3/2. Kemudian bagian C, 2X tambah 5Y sama dengan 0. A-nya adalah 2, B-nya adalah 5, sehingga M-nya adalah minus 2/5. 2X tambah 5Y kurang 10 sama dengan 0 adalah minus 2/5. Kemudian bagian D, 5X tambah 2Y kurang 8, A-nya adalah 5, B-nya sama dengan 2. Kemudian nilai A tersebut dengan B kita substitusikan, kita gantikan ke dalam rumusnya minus A per B, sehingga diperolehlah gradiennya adalah minus 5/2. Kita lanjut. Gradien garis-garis yang saling tegak lurus. Nah, hasil kali dua gradien garis-garis yang saling tegak lurus adalah minus 1, ya. Jadi M1 dikali M2, gradien garis 1 dikali gradien garis 2 adalah minus 1. Diketahui garis G dengan persamaan minus 1/2X ditambah 1/2 tegak lurus dengan garis H. Berapa nilai gradien garis H? Nah, gradien garis H yang ditanyakan. Kalau gradien garis G itu persamaannya yang ini, ya, minus 1/2X tambah 1/2. Kita lihat penyelesaiannya, sehingga MG-nya atau gradien garis G adalah minus 1/2
Karena berdasarkan pembahasan kita sebelumnya bahwa ini sudah berbentuk Y sama dengan mx ditambah c, di mana m itu adalah gradien atau koefisien daripada x itu adalah gradien. Sehingga mg-nya minus 1/2. Karena tegak lurus dengan garis H, maka gradien garis G dikali dengan gradien garis H itu sama dengan minus 1. Kita gantilah gradien garis H, garis G yang diketahui. Minus 1/2 dikali gradien garis H sama dengan minus 1. Kita operasikan MH sama dengan minus 1, karena ini kali berpindah ruas menjadi bagi. Ini menjadi bagi, minus 1 dibagi minus 1/2. Sehingga MH-nya kita operasikan boleh dibalik seperti ini. Minus 1 dikali minus 2/1, sehingga hasilnya adalah minus 2 dikali minus 1. Dan MH-nya kita peroleh adalah 2. Jadi gradien garis H adalah 2. Baik, kita lanjut. Gradien garis yang melalui titik A 5A,8 dan B 3A,-4 adalah minus 2. Tentukan koordinat titik A dan B. Nah, kita menggunakan rumus yang tadi. M sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Sehingga kita substitusikan, ya. Karena ini adalah X1 dan ini adalah Y1 dan ini adalah X2, ya, dan ini adalah Y2, maka kita gantilah, ya, rumus ini, angka-angka ini kita masukkan ke dalam rumus. Dan ini adalah M, kita ganti M nya minus 2, Y2 nya adalah minus 4 dikurang Y1 8. Sedangkan X2 nya adalah 3A dikurang 5A. Ya, kemudian kita operasikan seperti biasa. Minus 4 kurang minus 8 hasilnya minus 12. 3A kurang 5A hasilnya minus 2A. Ini masih kita turunkan ke bawah. Minus 2. Sehingga menjadi minus 4. Menjadi 4A sama dengan minus 12. Dari mana dapat 4A? Nah, jadi ini dikali silang. Minus 2 dikali dengan 2A. Minus 2A. Menjadi 4A sama dengan 12. Sehingga diperoleh A-nya sama dengan minus 3. Minus 3 itu diperoleh dari minus 12 dibagi dengan 4. Nah, pertanyaannya adalah tentukan koordinat titik A dan titik B. Koordinat titik A tadi adalah 5A,8. A-nya sudah diperoleh minus 3, tinggal dikalikan dengan 5. Minus 3 dikali 5 adalah minus 15. Sehingga koordinat titik A adalah minus 15,8. Dan dengan cara yang sama dapat diperoleh koordinat titik B, yaitu minus 9,4. Baik, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Ingat untuk subscribe, like, dan share video ini. Sampai jumpa.